Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sistem hukum di Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu ada Alma Dinar, yang kedua Amirah Ilyas, yang ketiga Disa Kamila, yang keempat Halimatus Sa'diyah, dan yang terakhir Masayu Putri. Pengertian, makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Hukum hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukum menurut buku pengantar Hukum Indonesia 2019 karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber dari mana materi hukum diambil. Contohnya, sumber hukum material seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, dan hubungan sosial. Yang kedua, sumber hukum formil, yaitu sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Contohnya meliputi undang-undang, keputusan hakim, traktat, dan doktrin atau pendapat ahli. Selanjutnya, penggolongan hukum. Penggolongan hukum berdasarkan sumber dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. Yang terakhir, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kemudian, hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu yang pertama, hukum nasional, hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional, bersifat rasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu hukum kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Kemudian hukum berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis dibagi menjadi dua. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, disusun secara lengkap, dan dibubuhkan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagam. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, tidak disusun secara sistematis, dan terpisah-pisah sehingga perlu peraturan pelaksanaan. Contohnya UU, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Yang selanjutnya hukum tidak tertulis, yaitu bisa disebut konvensi, hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat dan tidak dibentuk menurut prosedur formal. Kemudian hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu yang pertama ada hukum ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang atau hukum positif bagi suatu masyarakat tertentu. Yang kedua, hukum ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku pada masa yang akan datang atau RUU. Yang ketiga, hukum antar waktu, hukum yang mengatur peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang berlaku pada masa yang lalu. Kemudian hukum berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada hukum yang memaksa atau kompulser, yaitu hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Yang kedua, hukum yang mengatur atau volunter, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan berlaku di mana yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain, seperti pewarisan dilakukan berdasarkan undang-undang karena tidak ada surat wasiat. Kemudian, hukum berdasarkan wujudnya. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum dan tidak mengenai golongan tertentu. Yang selanjutnya ada hukum subjektif, yaitu kewenangan seseorang berdasarkan sesuatu yang diatur oleh hukum objektif, di sisi lain menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Kemudian hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Yang selanjutnya hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Kemudian hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan yang terakhir hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi.
Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan, contohnya hukum jual beli, hutang piutang, dan sebagainya. Kemudian tujuan hukum. Keberhasilan para petugas kepolisian dalam aksi begal merupakan perwujudan dari tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Teori etis yaitu hukum bertujuan mendapatkan keadilan dan memberi keadilan kepada orang yang berhak. Sedangkan teori utilitas yaitu hukum bertujuan mendapatkan manfaat bagi orang banyak. Kemudian tata hukum di Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum di Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan seterusnya. Dua pernyataan di atas mengandung arti bahwa menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka, serta penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis yaitu suatu undang-undang dasar negara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.